Oh, kencangkan sabuk pengamanmu. Kita bakal pergi ke tempat paling aneh di alam semesta kita, dan kamu bakal lihat fenomena paling misterius yang belum pernah dilihat orang-orang. Baru-baru ini, para astronom menemukan bahwa lubang hitam supermasif di pusat galaksi Bima Sakti mungkin bocor. Tapi apa dampaknya? Kemungkinan lubang hitam ini yang disebut Sagittarius A-star yang masanya 4,1 juta kali masa matahari kita bukanlah lubang hitam raksasa tidur seperti perkiraan dulu, melainkan mungkin masih aktif. Dan kebocoran yang dicatat oleh para ilmuwan mungkin adalah cegukan lubang hitam saat menelan awan gas. Hei, aku juga sering cegukan. Selama penelitian, tim astronom menggunakan teleskop luar angkasa Hubble yang membantu mereka menemukan jet yang tampak mirip obor las. Jet itu mendorong awan hidrogen di pusat galaksi kita. Jet itu seolah memuntahkan gas seperti selang yang diarahkan ke tumpukan pasir. Hal ini sering terjadi di sekitar lubang hitam aktif lain yang dikelilingi oleh materi yang ditarik oleh tarikan gravitasi besarnya. Beberapa materi ini ditarik ke dalam lubang hitam, tapi sebagian kecilnya tersapu keluar oleh medan magnet yang kuat. Penelitian menunjukkan saat terlalu dekat dengan lubang hitam supermasif kita, awan gas raksasa bakal tertelan. Lalu, lubang itu menyerdawakan semburan kecil materi. Gelembung Fermi mungkin merupakan hasil dari serdawa yang terjadi sekitar 2-4 juta tahun lalu. Namun, baru-baru ini para ilmuwan menemukan gelembung gas panas raksasa bersinar lain. Gelembung itu sejajar dengan jet yang membentang sepanjang 35 tahun cahaya atau lebih dari lubang hitam supermasif. Para astronom menduga jet itu bisa saja menabrak gelembung gas ini dan menggembungkannya. Nah, mari kita kunjungi tempat menakjubkan lainnya di alam semesta kita. Tapi hati-hati, beberapa di antaranya sangat berbahaya. Misalnya bintang neutron berputar bernama pulsar Black Widow ini. Sama seperti nama laba-labanya, pulsar ini mengunyah pasangannya, bintang kate coklat yang ringan. Makin banyak bahan yang dikonsumsi pulsar ini, makin lambat putarannya. Energi yang hilang dari bintang neutron dalam proses tersebut menyebabkan bintang pengiringnya menyusut. Jika memang ada, pasta nuklir adalah materi terkuat di seluruh alam semesta. Pasta ini terbentuk dari sisa-sisa bintang yang padam. Zat ini teremas menjadi materi kusut mirip spaghetti. Pasta ini bisa patah dengan syarat kamu menerapkan 10 miliar kali tekanan yang dibutuhkan untuk menghancurkan baja. Mau pergi ke planet hujan kaca? Aku sih enggak. Eksoplanet biru terang ini terlihat damai dan gak asing. Bentuknya mirip bumi kan? Tapi penampilan cantiknya menyembunyikan sifat menakutkan planet ini. Angin bertiup dengan kecepatan 8.700 km per jam di permukaannya. Itu 7 kali kecepatan suara. Tapi bukan cuma itu, di sana hujan kaca menyamping di dunia asing yang panas terik ini. Tsunami surya adalah fenomena matahari yang dijuluki peristiwa Terminator. Tsunami ini terjadi di ekuator matahari. Tabrakan medan magnet yang menghancurkan menyebabkan tsunami plasma kembar yang sangat besar. Tsunami ini merobek permukaan bintang, bergerak dengan kecepatan 305 meter per detik. Tsunami ini bisa bertahan selama berminggu-minggu dan terjadi setiap sekitar 1 dekade. Lihatlah objek antariksa ini. Julukannya adalah Electric Hyperion. Bulan Saturnus ini adalah salah satu bulan yang paling aneh di tata surya. Tapi bukan penampilannya yang paling aneh. Batuan mirip batu apung yang punya banyak sekali kawah ini juga bermuatan listrik statis yang mengalir keluar angkasa. Lihat ini, planet pengembara yang punya aurora. Tersesat di luar angkasa dan hanyut melintasi galaksi, planet pengembara terlempar jauh dari bintang induknya. Tapi salah satunya 200 tahun cahaya dari bumi, berbeda dari yang lain. Ini adalah objek seukuran planet dengan medan magnet yang 200 kali lebih kuat daripada Jupiter. Saking kuatnya, medan ini menghasilkan aurora yang berkedip di atmosfer planet ini. Selalu jauhi lubang hitam, gak perlu diingetin kan? Yep, lubang hitam adalah salah satu objek paling berbahaya di alam semesta. Tapi bagaimana dengan lubang hitam ini? Nggak kayak saudaranya yang masif, lubang hitam ini hipotetis bisa sangat kecil. Lebih kecil dari atom.
Meski begitu, satu lubang hitam mini bisa punya massa setara 1000 sedan. Sebuah teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro bisa tercipta tepat setelah Big Bang dan permulaan alam semesta. Beberapa ilmuwan bahkan mengatakan beberapa lubang hitam mini melewati planet kita setiap hari. Aku yakin kamu bakal suka tempat berikutnya, planet es yang terbakar. Eksoplanet seukuran Neptunus Gliese 436b adalah sebuah paradoks. Planet ini terbuat dari es panas membara. Planet ini menyelesaikan satu orbit penuhnya di sekitar Katai Merah Gliese 436 hanya dalam 2 hari. Artinya, dia bergerak sangat dekat dengan bintang induknya. Mungkin itu sebabnya suhu planet jarang turun di bawah 427 derajat Celcius. Tapi ada yang lebih aneh. Planet ini punya volume es air yang sangat besar, yang dikenal sebagai es X, yang tetap padat meski suhunya sangat panas. Nah, kalau kamu suka perhiasan, dunia berikutnya cocok untukmu, planet berlian. Sekitar 4000 tahun cahaya dari bumi, ada planet yang mirip berlian raksasa. Planet ini lebih padat daripada planet lain yang ditemukan sejauh ini dan sebagian besar terdiri dari karbon. Saking padatnya, para astronom mengira karbon ini mungkin berbentuk kristal. Bisa jadi sebagian planet ini adalah berlian. Bulan yang mengorbit bulan lain mungkin ada, atau mungkin juga tidak. Para astronom belum sepakat soal ini. Planet mengorbit bintang dan bulan mengorbit planet. Lantas, kenapa nggak ada bulannya bulan? Yang mungkin kita namakan subbulan aja atau bulbulan. Kayak nama lagu ya, bulbulan. Tapi bukan ya. Peneliti mengeklaim bulannya bulan mungkin ada, tapi bulan inangnya harus cukup masif, bulannya bulan cukup kecil, dan harus ada jarak lebar antara kedua bulan ini dan planet inangnya. Sekarang, aku mau membawamu ke galaksi fosil hidup. Besar DigiSat-1 setara Bima Sakti, tapi hampir nggak terlihat karena bintang-bintangnya tersebar sangat tipis. Namun, yang membuat galaksi ini unik adalah galaksi ini berdiri sendiri. Nggak kayak galaksi sejenis lainnya, itu biasanya ditemukan dalam bentuk gugusan. Artinya, DigiSat-1 terbentuk di era yang berbeda, mungkin 1 miliar tahun setelah Big Bang. Kalau benar, galaksi ini adalah fosil hidup sejati. Nah, kamu nggak bisa melihat fenomena luar angkasa berikutnya. Alasannya, kita nggak bisa melihat cahaya inframerah, dan fenomena yang kumaksud adalah aliran inframerah dari luar angkasa. Bintang neutron adalah inti runtuhan bintang raksasa yang sangat padat. Mereka biasanya memancarkan sinar X atau gelombang radio. Namun, pada tahun 2018, para astronom menemukan aliran cahaya inframerah yang aneh. Sepertinya itu berasal dari bintang neutron yang jaraknya 800 tahun cahaya dari bumi. Sinyal ini mungkin dihasilkan oleh piringan debu yang mengelilingi bintang itu, tapi teori ini belum terbukti. Di belakang orbit Neptunus terletak sabuk Kuiper yang misterius, dipenuhi objek-objek es yang sangat besar. Namun, hal yang paling unik tentang pembentukan formasi objek antariksa ini adalah para ilmuwan tak bisa menjelaskan pola pergerakannya. Satu-satunya penjelasan yang mereka Pernah bertanya-tanya bagaimana rasanya mendengar suara lubang hitam? NASA siap membantumu. Inilah teriakan lubang hitam. Berteriak di luar angkasa? Kukira nggak ada yang bisa dengar teriakan kita di luar angkasa. Oke, biar ku jelaskan. Dengan menggunakan teleskop, NASA meneliti pergerakan gas panas di gugusan galaksi pada tahun 2002. Kemudian mereka mengubah temuan mereka menjadi sonifikasi. Suaranya, gimana ngomongnya biar sopan ya? Nggak menarik. Tapi nggak masalah, bagaimanapun kamu bisa mendengar suara yang dihasilkan gas panas di gugusan galaksi dari jarak 250 juta tahun cahaya. Atau kamu pengen dengar suara gas yang ada di bumi aja? Bercanda. Gelombang suara sudah ada di gugusan gas sana, jadi para ahli cuma mengubah skalanya ke jangkauan pendengaran manusia. Beginilah cara mereka mengubah input yang berasal dari teleskop. Prinsipnya universal. Di atmosfer kita bisa mendengar sesuatu karena gelombang tekanan bergerak melalui media seperti cairan atau gas. Gelombang suara di galaksi juga bisa bergerak karena dikelilingi oleh gas. Apa hubungannya dengan lubang hitam? Nah,
Hal yang memicu gelombang tekanan di gugus itu adalah lubang hitam raksasa. Lebih tepatnya, itu adalah lubang hitam supermasif yang beratnya jutaan kali lipat matahari. Wow! Para ahli belum sepenuhnya memahami hubungan antara lubang hitam supermasif dan gugus yang mengelilinginya. Mereka cuma tahu bahwa keduanya berevolusi bersama. Mereka saling terkait. Gugus memberi makan lubang hitam dengan materi baru dan seterusnya. Sebagai balasannya, lubang hitam memanaskan gugus tersebut. Cuma itu yang kita tahu. Tapi ini bikin aku bertanya-tanya, seberapa besar lubang hitam terbesar itu? Ada 4 jenis lubang hitam, yaitu bintang, menengah, supermasif, dan miniatur. Secara alami yang terbesar termasuk dalam kategori supermasif. Lubang hitam terbesar di alam semesta yang kita telah temukan sejauh ini berukuran sekitar 66 miliar kali lebih besar dari matahari. Itu salah satu objek paling terang di alam semesta. Para astronom terus memindai luar angkasa dan menemukan lubang hitam baru. Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya kapan lubang hitam pertama ditemukan? Itu ditemukan oleh peneliti yang berbeda secara independen pada tahun 1971. Ilmuwan pertama kali mengonfirmasi bahwa objek ini terbentuk dari sisa-sisa bintang masif. Setelah muncul, lubang hitam kemudian menghabiskan semua objek di sekitarnya. Berikut adalah rekap singkat tentang cara kerja objek antariksa ini. Gaya gravitasi mereka sangat kuat. Tak ada yang bisa lolos dari lubang hitam setelah melintasi cakrawala peristiwanya. Lubang hitam memakan segalanya, kayak aku. Bahkan, cahaya terperangkap di dalamnya. Yang lebih keren dan menakutkan adalah hukum ruang dan waktu terdistorsi di sana. Kalau jatuh ke lubang hitam, kamu akan menyadari waktu melambat di sana. Einstein menjelaskan hal ini dalam teori relativitas umumnya yang terkenal. Dalam istilah yang amat sangat mendasar, waktu dipengaruhi seberapa cepat kamu bergerak dengan kecepatan ekstrim. NASA telah menemukan lubang hitam yang berkembang pesat, tapi jangan khawatir, dunia kita tak dalam bahaya. Lubang hitam ini telah berada di depan mata para astronom selama ini. Itu berada di wilayah bidang langit yang dipelajari dengan baik. Para astronom mengatakan lubang ini terbentuk 750 juta tahun setelah Big Bang. Itu tuh kelahiran alam semesta kita. Jadi kenapa lubang hitam begitu terang? Nah, itu agak ironis. Saat menjelaskan fenomena luar angkasa ini, aku bilang lubang hitam sangat padat sehingga cahaya pun terperangkap di sana. Tapi coba tanya ahli astrofisika manapun, mereka pasti memastikan lubang hitam adalah salah satu objek paling terang di luar angkasa. Itu karena lubang hitam tak muncul sendiri. Letak mereka di pusat galaksi dan biasanya dikelilingi awan gas panas. Awan ini menciptakan aura kosmik di sekitar lubang hitam. Namun jangan lupa, kamu nggak bisa melihat lubang hitam secara langsung. Yang kamu lihat sebenarnya adalah efek terhadap area sekitarnya. Misalnya, kamu bisa melihat objek antariksa tercabik-cabik oleh lubang hitam. Ingat saat foto siluet lubang hitam pertama dipublikasikan pada tahun 2019? Itu buktinya. Kamu tak akan melihat lubang hitam jika tak ada cincin jingganya. Kenapa cincin itu jingga dan bukan hijau atau ungu? Lingkaran hitam di dalamnya adalah bayangan lubang hitam. Jingga yang bersinar dari cincin terang pada foto itu bukan rona gas sebenarnya. Aku agak kecewa jadinya. Ini adalah representasi yang dipilih oleh para peneliti untuk menggambarkan kecerahan emisinya. Seorang ilmuwan menjelaskan, kuning adalah emisi yang paling kuat, merah kurang kuat, dan hitam punya sedikit atau tak ada emisi sama sekali. Dalam rentang optik, cincin ini kemungkinan besar tampak putih, mungkin sedikit biru atau merah. Spagetifikasi adalah kata yang memang ada. Itu adalah kemampuan menakjubkan yang dimiliki lubang hitam. Jika jerapah jatuh ke lubang hitam, dia akan meregang menjadi untayan panjang seperti spageti. Di bumi, kaki jerapah lebih dekat ke pusat bumi, jadi mereka lebih kuat tertarik ke permukaan daripada kepalanya. Aturan ini menguntungkan hewan di bumi, tapi akan merugikan di lubang hitam. Di dalam lubang hitam ada gravitasi ekstrim. Makin dekat kaki jerapah ke pusat lubang hitam, makin besar tarikan gravitasi yang meregangkannya. Dan makin dekat ke tengah, makin cepat kakinya bergerak. Tapi bagian atas tubuh jerapah akan lebih jauh. Jadi, dia tak akan bergerak ke tengah secepat kakinya. Dan spagetifikasi pun terjadi. Boleh tambahin bakso nggak? Nggak? Oke.
Satu-satunya perbedaan antara lubang hitam dan matahari kita adalah bagian tengah lubang hitam terbuat dari materi yang sangat padat. Materi itu memberi lubang hitam medan gravitasi kuat yang bisa menjebak segalanya, termasuk cahaya. Inilah sebabnya kita nggak bisa melihat lubang hitam. Kamu tahu nggak? Secara teoritis, kamu bisa mengubah apapun menjadi lubang hitam. Misalnya, kalau kamu mengecilkan matahari hingga diameternya 6 km. Kamu akan mengompresi materi di dalamnya menjadi sangat kecil. Ini akan membuatnya sangat padat, sehingga bintang kita akan berubah menjadi lubang hitam. Kamu bisa melakukan hal yang sama dengan planet atau bahkan tubuhmu sendiri. Apa ada sesuatu yang disebut lubang putih atau itu cuma mitos? Lubang putih ada dalam teori. Secara teoritis, sifatnya berlawanan dengan lubang hitam. Tak ada yang bisa memasukinya. Fisikawan menganggap lubang hitam dan putih sebagai yin dan yang atau dua sisi dari mata uang yang sama. Bagi mereka, lubang putih terlihat persis seperti lubang hitam yang mengeluarkan berbagai materi. Namun, keberadaan lubang putih belum terbukti. Bagaimana dengan lubang cacing? Ada begitu banyak film tentang lubang hitam dan lubang cacing. Seberapa nyata atau fiksinya film-film ini? Beberapa orang meyakini lubang hitam berfungsi seperti lubang cacing. Kamu masuk ke dalam dan keluar di bagian lain alam semesta. Karena kita masih harus banyak belajar dan menemukan tentang fisika, tak ada yang bisa membuktikan teori ini salah atau benar. Astrofisika mengatakan, kita perlu punya teori solid yang menyatukan relativitas umum dengan mekanika kuantum. Lubang hitam adalah salah satu struktur terbesar di alam semesta, tapi mungkin ada spesimen kecil lain. Massa lubang hitam terkecil yang kita ketahui cuma 3 kali lebih besar dari matahari kita. Ternyata lubang hitam bisa menghilang. Stephen Hawking mengembangkan teori radiasi Hawking. Menurutnya, radiasi menurunkan massa dan energi rotasi lubang hitam. Dan akhirnya mereka menguap. Namun proses ini terjadi sangat lambat, kecuali kita membahas tentang lubang hitam kecil. Lubang hitam bisa diibaratkan seperti omnivora yang melahap objek apapun di dekatnya. Planet, bintang, awan gas, atau penjelajah antar galaksi yang bernasib nahas bisa aja tertarik ke dalamnya. Padahal lubang hitam nggak melahapnya karena kelaparan atau sengaja memburu benda langit. Ia cuma menyedot benda apapun yang ada di dekatnya dengan meregangkan objek tersebut sampai setipis spaghetti, lalu mengoyaknya sampai ke atom. Lubang hitam adalah materi besar yang dikemas dalam paket super kecil. Bintang yang ukurannya 10 kali lebih besar dan lebih berat dari matahari bisa dimampatkan ke area kecil yang diameternya cuma sekitar 800 km. Lubang super besar ini sangat padat dan gravitasinya sangat kuat. Sampai-sampai cahaya pun nggak bisa lolos dari jeratnya. Lubang hitam lain pun nggak punya titik tetap di luar angkasa. Bintang, planet, asteroid, komet, lubang hitam, dan semua objek yang ada di alam semesta ini terus bergerak. Makanya kondisi di dalamnya terus-terusan heboh. Para peneliti telah mengamati lubang hitam besar di salah satu pusat galaksi mulai dilahap oleh lubang hitam yang lebih besar, dan ukurannya bisa berubah jadi sangat besar. Di pusat galaksi terbesar ada lubang hitam yang masanya bisa mencapai jutaan sampai miliaran kali lebih berat dari matahari. Dan salah satu caranya yaitu dengan melahap lubang hitam lain. Lubang hitam yang saling menyatu merupakan objek yang sangat kuat dan aktif di alam semesta. Jadi, 1,3 miliar tahun lalu, ada 2 lubang hitam yang saling berputar. Lubang yang lebih besar menghisap lubang hitam kecil, kemudian membentuk spiral. Perlahan tapi pasti, orbitnya kian rusak dan 2 lubang hitam ini terus mendekat. Setelah posisi keduanya sangat mepet, piringan debu dan gas di sekelilingnya saling bercampur, lalu menghasilkan pusaran yang menjulang tinggi. Ukurannya panjang dan menjulang di atas pusat piringan. Akhirnya, kedua lubang hitam ini menyatu menjadi lubang hitam supermasif yang sangat besar. Saat prosesnya berlangsung, keduanya menghasilkan gelombang gravitasi yang bisa memberi kita banyak informasi. Tapi kita masih belum tahu posisi persisnya. Jadi, ilmuwan perlu sinyal elektromagnetik yang akan mendeteksi lokasinya, misalnya dengan gelombang radio, sinar X, atau berkas cahaya.
Meski nggak bisa melihat lubang hitam, kita bisa mendeteksi dampaknya pada benda langit yang mengelilinginya. Saat lubang hitam melewati awan materi, gravitasi kuatnya akan menarik materi ini. Begitupun dengan bintang dan planet. Materi yang tersedot akan berakselerasi sehingga geraknya menjadi super ngebut dan terus memanas. Lalu, lubang hitam mulai memancarkan sinar X yang tersebar ke sekitarnya. Energi sinar X akan mempengaruhi lingkungannya dan bisa memicu pertumbuhan bintang baru. Kemudian, boom! Bintang saling bertabrakan dan menghasilkan ledakan energi dahsyat. Ini menjadi salah satu ledakan paling dahsyat setelah Big Bang. Selama sepersekian detik, tabrakan ini memancarkan ledakan energi yang jumlahnya lebih banyak dari total seluruh bintang yang terlihat di alam semesta. Lubang hitam memang bisa membesar, tapi nggak selalu begitu skenarionya. Bobot lubang hitam bintang bisa seberat matahari, meskipun ukurannya sangat kecil. Salah satunya telah ditemukan oleh para saintis pada tahun 2009, sejauh 10.000 tahun cahaya dari kita, dan diameternya cuma 19,3 km. Meski dikenal dengan sifat destruktifnya, lubang hitam hanyalah sumber gaya gravitasi biasa, mirip bintang. Artinya, benda langit lain bisa aja mengelilinginya, asalkan gerakannya cukup ngebut. Semisal ada lubang hitam yang masanya seberat matahari, maka kecepatan benda langit lain harus setara dengan laju yang diperlukan untuk mengelilingi matahari. Itu pun kalau jaraknya sama. Menurut teorinya sih begitu, tapi kenyataannya planet nggak benar-benar mengorbit lubang hitam. Lubang hitam yang masanya hampir seberat matahari kebanyakan berasal dari serpihan bintang raksasa yang kehabisan bahan bakar nuklir lalu meledak dan menghasilkan lubang hitam. Semua planet di sekitarnya kemungkinan gak akan bertahan. Tapi 30 tahun yang lalu, ilmuwan menemukan planet pertama di luar tata surya kita. Planet ini berada di sekitar pulsar yang juga berasal dari sisa supernova. Kita nggak tahu persis gimana prosesnya hingga planet ini bisa bertahan dari ledakan bintang induk. Kemungkinan planet tersebut baru muncul setelah terbentuk serpihan pasca ledakan. Para saintis juga mengusulkan teori kalau lubang hitam bisa berwujud lubang cacing alias terowongan menuju ke galaksi lain. Jadi bisa dibilang lubang hitam nggak menghancurkan objek yang telah ditelannya, tapi mengirimnya ke tempat lain. Menurut teori ini, objek yang masuk dan keluar lubang hitam akan meninggalkan terowongan melewati sisi lain lubang hitam, yaitu lubang putih. Wujud lubang ini memang mirip dengan lubang pendampingnya karena punya materi serupa yang berputar-putar. Di situ juga mungkin ada cincin gas dan debu yang mengelilingi horizon peristiwa. Di titik inilah semua objek yang masuk ke lubang hitam gak akan bisa kembali lagi. Gak seperti lubang hitam, lubang putih justru akan membiarkan cahaya dan semua materi melewatinya. Tapi semua materi itu gak akan bisa memasuki portal yang sama. Sekitar 50 tahun yang lalu, Stephen Hawking mengamati kalau lubang hitam bisa membocorkan energi. Kemudian, para ilmuwan mulai ngembangin teori yang nyebutin kalau lubang putih bisa terbentuk dari lubang hitam. Mereka belum bisa ngejelasin proses hilangnya lubang hitam. Tapi dalam skenario ini, lubang hitam bisa terus mengecil hingga gravitasinya sangat lemah dan gak bisa lagi menelan objek lain. Kemudian lubang hitam ini berubah menjadi lubang putih yang masanya cuma seringan satu helai rambut manusia. Meski proses yang gak sedramatis lubang hitam, lubang ini tetap menyimpan misteri terkait semua benda langit yang telah ditelannya. Namun pada akhirnya, misteri ini akan tersingkap juga saat ukurannya terus membesar hingga mendominasi alam semesta. Sifat lubang putih kebalikan dari lubang hitam yang suka menelan materi di dekatnya. Lubang ini mirip seperti ledakan Big Bang saat alam semesta terus mengembang. Kemudian terbentuklah objek baru. Kalaupun hal ini memang terjadi, prosesnya mungkin akan berlangsung triliunan tahun dari sekarang. Kendalanya juga ada. Meskipun lubang putih akan terbentuk di ruang angkasa, kemungkinan besar gak akan bertahan lama. Objek yang keluar akan bertabrakan dengan materi di dalam orbit. Jadi, seluruh sistemnya akan runtuh dan menjadi lubang hitam lagi karena proses ini terjadi setelah ledakan supernova. Bintang, asteroid, komet, galaksi, planet, dan semua benda langit yang terlihat menempati 5% dari alam semesta kita. Sekitar 25%-nya kemungkinan berupa materi gelap. Objek misterius ini nggak bisa kita lihat, tapi kita asumsikan ada karena semua yang ada di alam semesta bergerak sesuai gravitasinya. Materi gelap ini seperti jaring laba-laba yang menampung seluruh galaksi dengan gerak cepatnya.
Kembaran jahatnya disebut antimateri. Partikel antimateri seperti kebalikan dari materi, punya massa yang sama tapi muatan listrik berlainan. Saat bertabrakan, antimateri memusnahkan materi biasa sehingga menghasilkan energi murni. Materi gelap mungkin telah membuat alam semesta ini berkembang lebih cepat. Salah satu teori terbaru juga menyatakan kalau materi gelap telah menyebabkan dinosaurus punah oleh asteroid besar. Alam semesta tidak punya pusat, tapi galaksi punya. Bumi mengelilingi pusat Bima Sakti setiap 250 juta tahun sekali. Meskipun nggak berbentuk lurus, orbitnya masih bisa kita prediksi. Setiap 60 juta tahun, kita melewati area padat yang disebut piringan galaksi. Saat itulah kepunahan massal dalam sejarah planet kita bisa terlacak, termasuk asteroid yang menyebabkan dinosaurus punah sekitar 66 juta tahun yang lalu. Profesor Rampino dari New York University mengatakan materi gelap punya gravitasi yang bisa melontarkan benda langit terdekat ke jalur bumi saat planet kita memasuki piringan galaksi. Artinya, asteroid dan komet yang biasanya jauh akan terlempar ke planet kita. Sejauh yang kita tahu, objek terbesar di alam semesta adalah tembok besar Hercules Corona Borealis. Gugus galaksi ini sepanjang 10 miliar tahun cahaya dan disatukan oleh gaya gravitasi. Galaksi elips terbesar di alam semesta yaitu IC1101 yang berdiameter 4 juta tahun cahaya. Sedangkan galaksi terkecilnya, Segue 2, berdiameter lebih dari 220 tahun cahaya. Rupanya cukup buram dan di dalamnya cuma ada 1000 bintang. Sedangkan galaksi kita punya 100 miliar bintang yang mengorbit di sekitarnya. Jadi begini, sesuatu pasti akan terjadi yang dapat memengaruhi segala sesuatu yang pernah kita ketahui tentang ruang dan waktu. Kamu pernah mendengar tentang lubang hitam kan? Fenomena yang lebih padat dari kehidupan yang biasanya ada di pusat galaksi. 2 di antaranya yang terletak 9 miliar tahun cahaya dari bumi diperkirakan akan saling bertabrakan. Astaga, aku nggak ingin berada di sana untuk melihatnya. Yuk kita luruskan satu hal, lubang hitam adalah benda yang paling kuat di seluruh alam semesta yang kita ketahui. Jika mereka memutuskan untuk melakukan Revenge of the Sith pada kita akan hancur. Lubang hitam dulunya adalah bintang masif yang mengalami supernova, yang berarti bintang itu runtuh ke dalam dirinya sendiri dan besarnya ledakan menciptakan lubang hitam sebagai gantinya. Ngomong-ngomong, lubang hitam tidak menarik benda-benda ke dalam seperti penyedot debu. Itu hanya mitos yang populer. Katakanlah kita mengganti matahari dengan lubang hitam di pusat tata surya, tidak banyak yang akan berubah, kecuali mungkin kita semua akan membeku. Tapi lubang hitam bisa melakukan hal yang jauh lebih buruk daripada menjadi seperti penyedot debu. Lubang hitam bisa menghapus alam semesta itu sendiri. Jika lubang hitam mengikuti garis waktu normal, maka ia akan mengalami proses pembentukan hingga lenyap sama sekali. Tapi proses ini sangat-sangat lambat, butuh miliaran dan miliaran tahun sebelum lubang hitam kehilangan massanya sama sekali. Hal itu terjadi karena lubang hitam terus-menerus kehilangan massanya setiap detik. Lubang hitam memancarkan massanya seperti teh yang mendidih dan kehilangan airnya sebagai uap. Tapi segala sesuatunya jarang berjalan sesuai rencana, baik dalam kehidupan kita maupun tampaknya di alam semesta itu sendiri. Jadi tidak terlalu mengejutkan jika kita mengetahui ada 2 lubang hitam yang sedang dalam perjalanan menuju kehancuran. Itulah yang ditemukan oleh para ilmuwan baru-baru ini. Anggap saja ini adalah salah satu alasan kenapa komunitas ilmiah sedikit panik. Pertanyaan pertama yang muncul di benakku adalah, apa artinya hal itu bagi kita manusia? Pemusnahan total? Tidak perlu sedramatis ini. Skenario terbaiknya kita akan mengalami pengalaman seperti di Interstellar. Aku ikut dong. Yuk kita mundur sedikit untuk memahami bagaimana hal ini bisa terjadi. 45 tahun yang lalu, sekelompok ilmuwan mulai memperhatikan perilaku aneh yang datang dari galaksi yang sangat jauh. Galaksi tersebut berada pada jarak 9 miliar tahun cahaya dan nama ilmiahnya sangat rumit. Tapi kita sebut saja galaksi itu galaksi super jauh ya. Kamu mungkin bertanya-tanya, gimana para ilmuwan bisa mengamati lubang hitam yang sangat jauh ini kalau dia tidak memancarkan cahaya?
Pertanyaan yang bagus. Itu karena lubang hitam mengumpulkan piringan gas di sekelilingnya dan memancarkan sebagian materi ini ke ruang angkasa. Semburan ini bisa dideteksi dari jarak jutaan tahun cahaya. Jika semburan gas panas ini diarahkan ke ruang angkasa, maka para ilmuwan memberi nama khusus untuk lubang hitam ini, yaitu blazar. Salah satu blazar yang menarik perhatian dunia akhir-akhir ini namanya panjang, tapi kita sebut saja Andy. Bayangkan kamu seorang ilmuwan di Caltech dan kamu sedang mengamati blazar di teleskop radiomu, kamu melihat perilakunya yang aneh. Kecerahannya naik turun seperti detak jam. Pada awalnya kamu tidak mengerti apa yang terjadi di sana di sudut galaksi yang jauh, tapi kemudian kamu menyadari pasti ada lubang hitam lain yang mengitari lubang hitam pertama. Dengan kata lain, para ilmuwan menemukan bahwa Andy sedang diorbitkan oleh blazar lain, Gomer. Keteraturan kelap-kelip keduanya hanya bisa berarti bahwa keduanya sudah mendekati kehancuran total. Lebih parah lagi, masing-masing dari kedua blazar tersebut diperkirakan bermasa beberapa ratus juta kali masa matahari. Pernahkah kamu melihat matahari kita? Itu sangat besar, masanya 333.000 kali masa bumi. Artinya kita ditakdirkan untuk menghadapi sesuatu yang di luar kemampuan kita. Ini bukan pertama kalinya para ilmuwan mendeteksi kejadian seperti ini. Bulan September 2015, Observatorium LIGO mendeteksi tabrakan dua lubang hitam. Masing-masing lubang hitam itu seberat 30 matahari, setara dengan 3 masa matahari dilepaskan ketika mereka bertabrakan. Dan coba tebak, gelombang gravitasi ini melewati bumi dengan kecepatan cahaya, tapi kita tidak terlalu terpengaruh olehnya. Mungkin kamu sedang tidur dan merasakan sesuatu yang aneh di udara, tapi tidak ada hal signifikan yang terjadi pada kita sebagai spesies atau pada planet kita. Tapi itu karena ledakannya lemah. Masalahnya tabrakan yang diperkirakan terjadi antara Andy dan Gomer akan mengirimkan gelombang gravitasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ke seluruh galaksi. Dan gelombang itu akan mencapai tata surya. Tapi apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh gelombang kejut ini? Ini bisa menghentikan matahari melepaskan gas selama beberapa menit, yang berarti berhenti memanaskan tata surya. Jadi katakanlah kamu sedang menikmati hari di musim panas, tiba-tiba atmosfer membeku selama beberapa detik. Kedengarannya nggak terlalu menyenangkan kan? Tapi itu sebenarnya kemungkinan yang lebih baik daripada yang berikutnya. Dalam salah satu skenario terburuk, ledakan dari tabrakan antara Andy dan Gomer dapat memutus ikatan antar atom dan membuat semuanya hancur. Kamu, aku, kucingmu, kita semua akan berubah menjadi partikel-partikel kecil yang mengambang di ruang hampa udara. Hal ini mungkin terdengar menakutkan, tetapi para ilmuwan mengatakan sebuah atom terbuat dari 99% ruang kosong. Ini berarti bahwa setiap orang di bumi ini, 8 miliar manusia, dan segala sesuatu yang ada seperti tanaman, benda, hewan, semuanya terdiri dari 99% ruang kosong. Jadi mungkin yang akan dilakukan Andy dan Gomer adalah memisahkan semua atom kita dan menghilangkan soliditas kita. Kemudian lagi, ledakan tersebut dapat mengacaukan tatanan ruang dan waktu yang kita kenal. Kamu masih ingat Albert Einstein kan? Rambut gila, dia adalah nama di balik teori relativitas. Einstein menemukan bahwa waktu itu relatif, dia selalu bergantung pada pengamatnya. Ini berarti bahwa waktu tidak sama di seluruh alam semesta. Kenapa demikian? Ya, karena teori relativitas Einstein juga merupakan teori gravitasi. Einstein menemukan gravitasi adalah efek yang dimiliki benda-benda terhadap susunan ruang dan waktu. Setiap benda yang memiliki massa, termasuk aku, kamu, kucingmu, dan planet kita, menciptakan lengkungan atau distorsi pada struktur ruang waktu yang menyebabkannya melengkung. Semakin besar masanya, semakin besar gaya gravitasinya, semakin besar pula distorsi pada tatanan tersebut. Mungkin terdengar rumit, tapi inilah yang menciptakan persepsi ruang dan waktu yang berbeda di seluruh kosmos. Inilah sebabnya mengapa kamu akan menua dengan cara yang berbeda di bumi dan di Jupiter. Inilah sebabnya mengapa waktu berlalu dengan sangat berbeda bagi para astronot yang sedang menjalankan misi panjang dan bagi orang-orang yang tetap tinggal di bumi.
Inilah kenapa tabrakan dua mega blazar bisa mengacaukan persepsi kita tentang ruang dan waktu. Ini karena kekuatan gelombang kejut gravitasinya. Paham kan? Belum lagi lubang hitam yang sudah merupakan lengkungan besar dalam struktur ruang waktu. Kamu pasti ingat kan adegan di film Interstellar di mana tokoh utama membengkokkan kontinum ruang waktu melalui lubang hitam. Tapi jangan coba-coba melakukan hal ini di rumah ya. Sejauh yang kita tahu, siapapun yang memilih untuk masuk ke dalam lubang hitam tidak memiliki jaminan untuk bisa kembali ke rumah lagi. Para ilmuwan mengatakan ledakan blazar ini akan terjadi sekitar 10.000 tahun lagi. Tapi tunggu dulu, jika blazar ini berada 9 miliar tahun cahaya dari bumi, artinya kedua lubang hitam ini seharusnya sudah bertabrakan jauh sebelum tata surya dan planet tempat tinggal kita lahir. Kamu tahu, tata surya baru lahir sekitar 4 miliar tahun yang lalu, dan karena kita membutuhkan waktu 9 miliar tahun cahaya untuk menerima cahaya yang dipancarkan oleh kedua lubang hitam tersebut, artinya tabrakan kedua lubang hitam tersebut sudah terjadi dan akan mencapai bumi 10.000 tahun lagi. Artinya gelombang kejut sudah melintasi galaksi-galaksi saat ini, tapi tetap saja ini adalah sesuatu yang bahkan tidak akan bisa disaksikan oleh cucu-cucu kita. Jika kamu entah bagaimana jatuh ke dalam lubang hitam, itu mungkin mengubah masa depanmu dan menghapus masa lalumu. Iya, setidaknya secara teori. Yuk kita mulai dengan dunia nyata tempat kita hidup. Di sini, di planet bumi, masa lalumu pasti bisa menentukan masa depanmu. Tapi bayangkan kamu tidak berada di bumi, tapi di suatu tempat di alam semesta yang tak berujung, dan kamu menemukan jenis lubang hitam tertentu. Lubang hitam yang ditemukan oleh seorang ahli matematika UC Berkeley. Supaya tidak tertukar dengan lubang hitam biasa, kita sebut saja jenis ini. Bagaimana dengan lubang hitam jinak? Jadi inilah alasannya mengapa kamu membutuhkan lubang hitam yang spesifik. Masalahnya kamu tidak mungkin bisa bertahan hidup di lubang hitam biasa, tapi menurut beberapa perhitungan yang dilakukan oleh rekan postdoctoral Hinz dari UC Berkeley, jenis lubang hitam tertentu yang kita sebut sebagai lubang hitam jinak ini bisa saja mengembang dengan laju yang sangat cepat. Inilah yang memungkinkan untuk bertahan hidup dalam transisi dari dunia kita yang deterministik ke lubang hitam yang tidak deterministik. Bayangkan kamu selamat dari perjalanan itu dan sekarang kamu bergerak menuju pusat lubang hitam yang jinak. Mustahil untuk membayangkan apa yang ada di dalamnya, dan jika kamu sebagai seorang penjelajah benar-benar bisa masuk ke dalam lubang hitam, kamu tidak akan pernah bisa mengkomunikasikan kepada dunia luar hal-hal menarik apa yang tersembunyi di dalamnya. Tapi bukan itu yang menarik bagi kita sekarang. Kita perlu tahu bagaimana menyingkirkan masa lalu. Hinz, matematikawan yang sudah kamu kenal, mempelajari lubang hitam yang tidak berotasi dan memiliki muatan listrik. Hal yang paling penting dari lubang hitam adalah selain horizon peristiwa, mereka juga memiliki horizon Cauchy. Inilah intinya. Horizon Cauchy adalah tempat di mana apa yang disebut determinisme runtuh. Itu mungkin terdengar terlalu ilmiah, tapi izinkan aku menjelaskannya padamu ya. Horizon Cauchy adalah tempat di mana masa lalumu tidak lagi menentukan masa depanmu. Jadi inilah metode yang terbukti secara matematis dan tampaknya berhasil untuk menyingkirkan masa lalumu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah pergi ke luar angkasa, menemukan lubang hitam tertentu, masuk ke pusatnya, dan mencapai horizon Cauchy. Tapi jika kedengarannya terlalu rumit, kamu bisa mencoba untuk tidak melakukan kesalahan di bumi. Ide-ide seperti masa lalumu bisa dibatalkan, kamu memiliki banyak pilihan tentang bagaimana masa depanmu akan berkembang. Semua jargon tersebut terdengar tidak realistis sekaligus menarik. Misalnya, bayangkan tidak ada yang tahu bahwa kamu gagal masuk ke perguruan tinggi dan mendapatkan gelar, tetapi mulai sekarang kamu memiliki setiap kesempatan untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Tapi hanya secara teoritis, kenyataannya begitu kamu masuk ke dalam lubang hitam, bukan lubang hitam yang telah kita bicarakan, kemungkinan besar kamu akan lenyap untuk selamanya. Hei, jangan sedih dulu dong. Aku cuma berbicara tentang bentuk fisikmu saat ini. Ini sedikit lebih dalam dari yang terlihat. Masalahnya, ada prinsip mekanika kuantum yang aneh yang dapat dijelaskan dengan cara yang sederhana.
Sebagai permulaan, bayangkan kamu bukanlah seorang manusia, melainkan hanya sebuah informasi. Kamu memiliki pengalaman, latar belakang, dan pemikiran. Semua ini adalah informasi tentang dirimu. Sekarang kita buat lebih sederhana lagi yuk. Bayangkan sebuah drive USB atau buku. Kedua benda ini mengandung informasi. Jika kamu menghancurkan drive USB yang berisi musik dan film, maka drive tersebut tidak akan ada lagi dalam bentuk fisiknya. Tapi informasi yang ada di dalamnya tidak akan pernah berhenti ada. Sama halnya dengan buku. Jika kamu membakarnya, informasi yang ada di dalamnya tidak ikut terbakar. Informasi tersebut akan tetap ada, tetapi dalam bentuk lain. Jadi teori yang menyenangkan ini mengklaim bahwa meskipun seseorang melewati horizon peristiwa yang merupakan titik tanpa harapan sebelum kamu menjadi spaghetti, mereka tidak berhenti ada. Dengan kata sederhana, para penjelajah alam semesta ini masih ada, tetapi dalam bentuk informasi. Sekarang, yuk kita kembali ke lubang hitam. Menurut Stephen Hawking, lubang hitam memancarkan radiasi. Radiasi membuat mereka menyusut dan seiring berjalannya waktu, maksudku seiring berjalannya banyak waktu, lubang hitam bisa menyusut sedemikian rupa hingga akhirnya lenyap. Jadi apa yang terjadi pada astronot yang terjebak di dalam lubang hitam? Jika lubang hitam itu menghilang, mereka tidak akan terlontar keluar dari lubang hitam seperti semula. Namun mereka akan tetap terlontar dari sana, tapi dalam bentuk radiasi Hawking. Tapi itu hanyalah sebuah teori. Benar, kamu ingat bahwa tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi di dalam lubang hitam. Teori lain mengatakan apa yang terjadi di dalam lubang hitam tidak benar-benar berada di dalam lubang hitam. Kedengarannya seperti alternatif yang bagus untuk ke Las Vegas jika semua penerbangan untuk akhir pekan telah dipesan. Beberapa ilmuwan percaya bahwa lubang hitam mungkin memiliki portal di mana kamu bisa memutar waktu. Menurut teori ini, ada lubang putih di ujung lubang hitam. Jika kamu sampai di sana, kamu dapat membatalkan banyak hal. Misalnya kamu memecahkan vas kesayangan ibumu, masuklah ke dalam lubang putih dan semuanya akan kembali seperti baru. Kamu memasak orak-arik dan membuat jus jeruk segar, tapi entah bagaimana kamu kehilangan selera makan. Nggak masalah kok jika kamu memasaknya di dalam lubang putih. Voila! Telurnya tidak pecah, jeruknya tidak terpotong dan segar kembali. Nggak ada lagi makanan yang terbuang. Oke, memutar kembali waktu terdengar sangat keren, jadi kurasa kita mungkin membutuhkan lubang hitam untuk membantu kita. Jika lubang hitam dibuat di laboratorium, katakanlah lubang hitam bisa melahap benda-benda hingga menjadi cukup besar untuk menelan planet. Pertama, lubang hitam itu akan mengunyah Large Hadron Collider yang mungkin bisa menciptakan sesuatu yang mirip dengan lubang hitam di bumi. Berikutnya Jenewa, tempat Large Hadron Collider berada. Kemudian seluruh negara Swiss, lalu Eropa. Pada saat itu tidak lama lagi bumi akan lenyap. Untungnya jika lubang hitam benar-benar muncul, ukurannya akan sangat kecil sehingga tidak akan bisa melakukan apa-apa. Lubang hitam sebenarnya menghasilkan banyak energi dan melepaskannya seringkali dalam bentuk panas seperti tungku. Artinya lubang hitam akan memudar ketika kehabisan bahan bakar. Bahkan jika lubang hitam mikroskopis yang stabil tercipta, lubang hitam itu akan terus bertumbuh dengan sangat lambat sehingga tidak akan ada yang terjadi. Dengan asumsi bahwa ia bertahan cukup lama untuk menyerap partikel-partikel kecil di sekelilingnya, lubang hitam sebesar ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai berat 1 pon pun. Aku nggak akan ada saat itu, tapi lubang hitam di bumi bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Lubang hitam yang relatif kecil pun bisa memancarkan energi yang cukup untuk menghidupi umat manusia. Kita berbicara banyak tentang makanan kan? Jangan lupakan spaghettifikasi. Konsepnya cukup sederhana, ini semua tentang gravitasi. Bayangkan kamu sedang bermain dengan permen karet, dengan kekuatanmu, kamu dengan mudah meregangkannya, sehingga alih-alih potongan biasa, kamu bisa mendapatkan permen karet yang panjang dan tipis. Hal yang sama juga terjadi pada kalian, gaya lubang hitam cukup untuk meregangkan kalian, seolah-olah kamu adalah permen karet.
Gravitasi menahanmu di satu sisi yang membuatmu meregang. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa tidak terjadi spagetifikasi di bumi jika ada gravitasi juga? Gampang aja, gravitasi terlalu lemah untuk melakukan hal itu padamu. Jika kamu meminta kupu-kupu untuk meregangkan permen karet, apakah kupu-kupu bisa melakukannya? Gak mungkin kan? Anggota tubuh mereka yang kecil terlalu lemah. Sama halnya dengan bumi terlalu lemah dibandingkan dengan lubang hitam. Jadi jika kamu bertanya-tanya apakah kamu akan mencapai ketinggian 198 cm, itu mungkin tidak akan pernah terjadi di bumi. Tapi ketika kamu berada di dalam lubang hitam, kamu bisa melampaui ketinggian 198 cm. Tapi momen ketinggian terbaikmu tidak akan bertahan lama. Jika kamu meregangkan permen karet, suatu saat permen karet itu akan robek. Hal yang sama akan terjadi padamu karena spagetifikasi. Untuk melihat salah satu peristiwa astronomi paling signifikan sepanjang masa, kami pergi ke Amerika Selatan. Di Gurun Atacama, Chili, kami menemukan teknologi paling canggih untuk observasi luar angkasa. Di sini, anggota Perhimpunan Astronomi Kerajaan mengamati selama 6 bulan saat lubang hitam menyerap sebuah bintang masif. Omong-omong, ini adalah ilmuwan yang juga membuktikan bahwa di pusat galaksi Bima Sakti ada lubang hitam supermasif, dan mereka bahkan mengambil fotonya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, peristiwa luar biasa ini terjadi sangat dekat dengan bumi. Jarak 215 juta tahun cahaya dianggap cukup dekat dalam dunia astronomi. Cahaya dari peristiwa ini mencapai planet kita pada September 2019 dan ilmuwan paling berpengalaman pun terkejut. Bayangkan sebuah bintang seukuran matahari kita, lebarnya sekitar 1.390.000 kilometer. Bintang-bintang seperti itu memiliki berat yang cukup untuk menciptakan medan gravitasi kuat dan menahan banyak planet di orbitnya. Kini, mari tempatkan lubang hitam raksasa di sebelahnya. Lubang itu jelas hitam, berbentuk seperti cakram dan beratnya 1 miliar kali lipat dari bintang ini. Gaya medan gravitasinya sangat besar, tidak ada yang bisa lepas dari gaya gravitasinya. Benda yang bisa bergerak pada kecepatan cahaya akan tetap jatuh ke jurang hitam ini. Cahaya sendiri tidak bisa lepas dari batasannya. Begitu bintang memasuki medan gravitasi lubang hitam, ia tidak memiliki peluang. Pada awalnya, ia mencoba menahan tarikan lubang hitam. Namun, lapisan luar bintang mulai meregang menuju lubang hitam seperti spageti. Ini karena gaya tarik yang kuat. Jika kamu memiliki kesempatan untuk mengulurkan tangan ke arah lubang hitam, kamu akan melihat jari-jarimu mulai meregang dan memanjang. Ini karena gaya tarik meningkat seiring pertambahan panjang. Oleh karena itu, ia bekerja lebih kuat daripada di lengan. Itulah sebabnya proses menarik benda ke dalam lubang hitam ini disebut spagetifikasi. Hal pertama yang terisap ke dalam lubang hitam adalah mahkota bintang. Ini adalah kulit terluar bintang yang terdiri dari plasma panas. Kamu mungkin memperhatikan bagaimana bintang mulai menyusut ukurannya. Ini karena plasma membentuk sebagian besar dari matahari yang terlihat. Ketika spageti plasma panas ini mencapai lubang hitam, ia mungkin tampak tetap berada di tepi cakram dan terus mengorbit lubang hitam. Namun nyatanya tidak ada kata mundur lagi. Partikel bintang telah mencapai horizon peristiwa jurang gelap. Medan gravitasi lubang hitam membelokkan cahaya di sekitar tepinya, sehingga horizon peristiwa terlihat seperti kerosong bagi pengamat. Astaga, banyak metafora makanan di sini. Aku mulai lapar. Kamu mungkin juga melihat semacam kekacauan di cincin ini, seolah-olah beberapa partikel cahaya bergerak ke satu arah dan yang lain ke arah lain. Ini terjadi karena efek cermin.
Tapi kita bisa yakin bahwa apapun yang mencapai horizon peristiwa, cepat atau lambat akan ditarik ke dalam singularitas atau mutiara hitam lubang hitam. Ilusi lain yang kamu lihat adalah partikel bintang di horizon peristiwa bergerak lebih lambat. Nyatanya, objek supermasif seperti lubang hitam membelokkan ruang waktu di sekitar mereka. Semakin besar objek tersebut, semakin lambat waktu berjalan di dekatnya. Jika kamu menggantung satu arloji di samping lubang hitam dan satu lagi di dinding kamarmu, kamu akan melihat jarum detik pada arloji pertama hampir tidak bergerak, sementara sepanjang hari berlalu di bumi. Sebagai pengamat, partikel cahaya seperti telah memperlambat pergerakannya. Namun nyatanya, itu mungkin telah diserap lubang hitam sejak lama. Sekarang, aliran besar plasma merah panas memercik ke ruang angkasa. Sama seperti saus spaghetti, ketika sebuah lubang hitam telah menyerap materi bintang, ia memancarkan sinar energi yang sangat kuat dengan kecepatan sekitar 10.000 km per detik. Pelepasan energi ini disertai dengan kilatan cahaya yang intens. Berkat kilatan inilah, para ilmuwan bahkan dapat mendeteksi proses ini sejak awal. Fenomena ini bisa diamati saat supernova meledak. Jika tidak ada yang tersisa dari tubuh bintang, kita masih bisa melihat debu bintang dan partikel lain di horizon peristiwa lubang hitam. Mirip seperti keju parmesan yang ditaburkan di atas spaghetti. Hei, tolong hentikan kalau aku mulai berlebihan. Saat proses spaghettifikasi selesai, sekitar setengah dari berat bintang telah terlempar keluar angkasa sebagai debu dan partikel bercahaya. Separuh lainnya terserap seluruhnya oleh lubang hitam. Para ilmuwan mengamati proses ini selama hampir 6 bulan. Tapi yang lebih menarik adalah menyelam ke dalam lubang hitam sendiri. Ya, kita belum bisa melakukannya, tapi kami bisa membuat simulasi untuk proses ini. Ini drone kecil, teman logam kita. Agak seperti bakso ya? Harap maklum, aku belum makan siang. Saat ini, ia berada pada jarak yang aman dari lubang hitam. Panjangnya sekitar 3 lebar horizon peristiwa. Objek pada jarak ini dapat mengorbit lubang hitam dengan aman. Namun, jika sedikit lebih dekat, ia akan ditelan oleh kegelapan tak terhingga. Jadi, bintang kita yang hancur bisa saja aman pada jarak ini. Selain itu, planet bisa hidup pada jarak ini. Dan jika ada sumber cahaya dan panas yang sesuai di suatu tempat di dekatnya, kehidupan juga bisa ada di tempat ini. Tapi tujuan kita adalah singularitas dan kita memandu bakso itu, maksudku drone, lebih dekat ke horizon peristiwa. Setelah beberapa menit, daya tarik mulai menguat dan drone mulai meregang seperti spaghetti. Ketika ia mulai berputar di sekitar cakram hitam, itu berarti ia telah mencapai horizon peristiwa dan mulai turun ke jurang hitam tak berbatas. Sekarang, mari kita lihat semuanya dari sudut pandang drone. Semua cahaya dari bintang yang dilihatnya menjadi biru. Ini disebut pergeseran biru gravitasi. Saat jatuh ke dalam lubang hitam, medan gravitasinya menarik foton cahaya ke bawah, memberinya energi. Panjang gelombangnya semakin pendek, sehingga foton merah berubah menjadi biru. Drone terus jatuh dan sudah benar-benar tersembunyi dari mata kita. Dan robot itu hanya melihat sinar biru yang terang dan tipis. Sekarang ia dalam kegelapan total. Tidak ada apa-apa di sini, bahkan waktu. Di sini, waktu berjalan sangat lambat sehingga seluruh tata surya kita bisa menjadi tua dan lenyap selama 1 menit di lubang hitam. Tapi, drone kita akan hidup sampai baterainya habis. Hei, drone melihat seberkas cahaya lagi. Cahaya itu semakin dekat dan lebih menonjol. Sekarang, drone akan mengalami kejatuhan yang sama, tapi secara terbalik. Setelah meninggalkan singularitas, jantung dari lubang hitam, drone akan kembali berada di horizon peristiwa. Cahaya dari bintang berangsur-angsur berubah dari biru menjadi merah.
Kemudian drone itu terlempar keluar angkasa, mungkin di galaksi yang jauh. Kembali dari lubang hitam hanyalah sebuah teori. Beberapa orang mengira bahwa lubang hitam adalah sejenis lubang cacing yang dapat membawa kita ke tempat jauh di ruang angkasa. Namun sejauh ini, teori-teori tersebut dianggap fiksi. Lubang hitam cukup menantang untuk dideteksi. Masalahnya adalah, warnanya hitam, seperti ruang angkasa. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya seperti bintang, jadi ia hanya dapat dideteksi oleh anomali gravitasi. Meski begitu, para ilmuwan yakin ada banyak lubang hitam di alam semesta kita. Lubang hitam lahir saat bintang masif runtuh karena beratnya sendiri. Dan mengingat jumlah bintang yang tak terbatas di alam semesta, lubang hitam mungkin merupakan fenomena umum. Ilmuwan percaya lubang hitam memiliki masa hidup sendiri. Ini karena radiasi Hawking. Lubang hitam kehilangan masanya, jadi untuk terus ada, ia harus menyerap benda-benda besar seperti bintang yang baru saja kita lihat. Namun jika lubang hitam hidup di luar angkasa, penyerapannya lebih sedikit dan kemungkinan besar akan mulai menyusut sampai menghilang begitu saja. Seperti sepiring spaghetti ini. Masa? Objek yang beratnya miliaran kali massa matahari pasti mudah ditemukan, bukan? Salah. Sayangnya tidak semudah itu. Begitu juga halnya dengan lubang hitam yang hilang. Tapi, mari kita pergi ke gugus galaksi Abell 2261 yang punya lubang hitam supermasif di pusatnya. Atau setidaknya, disitulah seharusnya ia berada. Masalahnya, fenomena ruang angkasa raksasa ini tidak bisa ditemukan. Lubang hitam supermasif adalah monster raksasa yang berputar-putar pelan di pusat galaksi induknya. Lubang hitam mengumpulkan awan gas dan debu di sekelilingnya yang membuat lubang hitam membengkak hingga mencapai ukuran yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Jika lubang hitam supermasif, kayak yang berada di pusat galaksi Bima Sakti, bergerak sedikit saja mendekati tata surya, maka kita akan mengalami kehancuran. Jarak antara objek besar ini dengan bumi bisa mencapai puluhan tahun cahaya dan tetap saja akan mendatangkan malapetaka bagi planet kita. Bumi bersama benda-benda lain yang membentuk tata surya akan ditarik ke dalam orbit lubang hitam dan ditakdirkan untuk berputar mengelilinginya selama-lamanya. Hei, siapa tahu ya kan? Jadi ada baiknya lubang hitam seperti itu menjauh dari kita untuk saat ini. Jadi, mari kita lihat apa yang terjadi dengan lubang hitam supermasif yang melarikan diri dari gugus galaksi raksasa berjarak 2,7 miliar tahun cahaya dari bumi. Para ilmuwan telah mencarinya dengan bantuan Observatorium Sinar X Chandra milik NASA dan teleskop luar angkasa Hubble. Tapi sejauh ini belum ada hasilnya. Masalah utama dalam menemukan lubang hitam adalah warnanya yang hitam. Dan ruang angkasa juga berwarna hitam. Ya, benar. Jadi tidak ada kontras apapun yang bisa membantu para astronom menemukan lubang hitam. Tapi para ilmuwan belum menyerah. Lagi pula mereka punya banyak teknologi lain untuk menemukan lubang hitam, baik yang kecil maupun yang besar, di angkasa yang sangat luas. Sebagian dari metode ini melibatkan pengamatan bintang-bintang yang mengorbit lubang hitam. Kadang-kadang yang diamati adalah sinyal gelombang gravitasi yang samar yang dihasilkan ketika dua lubang hitam bertabrakan. Tapi, teknik yang paling bisa diandalkan adalah dengan mengamati debu dan gas yang akan kolaps bersamanya. Masalahnya, lubang hitam adalah objek ruang angkasa dengan gravitasi yang sangat besar. Jadi, area di sekeliling lubang hitam biasanya sedikit kacau. Gas dan debu ditarik ke dalam jurang yang tak berdasar, memampat dan memanas. Dalam prosesnya, lubang hitam itu melepaskan banjir radiasi sinar X. Karena itu, para astronom mencari sumber sinar X yang sangat terang di alam semesta. Kemungkinan sumber-sumber tersebut merupakan embusan napas terakhir gumpalan materi raksasa sebelum menghilang ke dalam lubang hitam. Lalu, kenapa para ilmuwan tidak bisa menemukan tanda-tanda sinar X yang ditinggalkan lubang hitam di Abell 2261? Salah satu hal yang paling misterius dari lenyapnya lubang hitam ini adalah teleskop radio telah menemukan tanda-tanda adanya gumpalan materi super panas yang dilontarkan pada suatu waktu dalam kurun waktu 50 juta tahun terakhir. Gumpalan-gumpalan ini kemungkinan besar disebabkan oleh lubang hitam yang besar, yang saat ini tidak bisa ditemukan. Jadi, saat ini kita hanya bisa menebak-nebak.
mungkin dua lubang hitam berukuran sedang bertabrakan dan mendorong keluar si raksasa yang baru saja bergabung di pusat galaksi. Pengamatan bintang-bintang di galaksi tersebut menunjukkan adanya gumpalan materi yang sangat rapat beberapa ribu tahun cahaya dari inti galaksi. Mungkin itu adalah lubang hitam yang melarikan diri, tapi sayangnya tidak ada sinyal sinar X yang datang dari gumpalan tersebut. Atau lubang itu mungkin masih ada di sana, di tempat yang seharusnya, tapi dia, sedang tertidur. Kalau tidak mendapat pasokan gas dan debu baru, tidak ada yang bisa dimakan. Akibatnya, dia tidak bisa melepaskan banjir sinar X. Tapi sekali lagi, jawaban jangan ganggu, lubang hitam sedang tidur, tidak terlalu memuaskan. Kenapa lubang hitam tidak mendapatkan makanan dari luar angkasa? Apa yang terjadi 50 juta tahun lalu? Gumpalan materi apa yang melesat menjauhi pusat galaksi? Begitu banyak pertanyaan dan belum ada jawabannya. Setidaknya kita tahu seperti apa lubang hitam itu. Ya, agaknya sih. Sebenarnya, ini adalah bayangan cakrawala peristiwa lubang hitam yang terlihat pada materi super panas yang jatuh ke dalam lubang. Foto lubang hitam yang pertama kali dipotret pada tahun 2019. Tapi, data untuk pembentukannya dikumpulkan pada tahun 2017. Tim internasional yang terdiri dari lebih dari 200 astronom membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengumpulkan foto tersebut. Kita bisa mengagumi fenomena luar angkasa yang menakjubkan ini berkat jaringan teleskop global yang luas yang disebut Event Horizon Telescope Collaboration atau disingkat EHT. Kenapa dinamakan demikian? Karena cakrawala peristiwa adalah titik tanpa kembali di pinggiran lubang hitam. Ketika sesuatu, misalnya materi, radiasi, atau cahaya mencapai batas ini, maka tidak ada cara untuk melepaskan diri dari cengkeraman lubang hitam. Nah, untuk memotret foto pertama lubang hitam, para ilmuwan menciptakan teleskop virtual yang ternyata sebesar planet kita dengan menggabungkan kekuatan 8 teleskop radio yang kuat. Tapi, ini bukan hal yang mudah. Para peneliti harus mengarahkan teleskop-teleskop itu secara simultan dalam urutan yang direncanakan secara cermat dengan bantuan jam atom yang dipasang di setiap teleskop. Selain itu, untuk meminimalkan kemungkinan hujan dan cuaca buruk, mereka bahkan membangun teleskop di area yang sangat kering, seperti Gurun Atacama di Chili dan Kutub Selatan. Pada setiap hari pengamatan, teleskop ini mengumpulkan data sekitar 350 terabyte. Itu 10 kali lipat jumlah data yang dikumpulkan setiap hari di penumbuk hadron raksasa. Tapi mari kita bahas lebih lanjut tentang lubang hitam itu sendiri. Ada lubang hitam bintang yang lebih kecil tapi lebih berbahaya daripada lubang hitam supermasif. Lubang hitam muncul ketika bintang yang kehabisan makanan bintang kolaps ke dalam dirinya sendiri. Jika sebuah bintang tadinya cukup besar, ia akan terus memampatkan diri dan memampatkan diri lagi. Dan tada! Lahirlah bayi lubang hitam bintang. Meskipun lubang hitam itu kecil, ia tetap saja 5 hingga puluhan kali lebih berat daripada matahari. Nggak kayak saudara-saudaranya yang masif, lubang hitam mini hipotetis bisa jadi sangat kecil, tidak lebih besar dari atom. Meskipun begitu, satu lubang hitam yang sangat kecil bisa saja memiliki massa 1000 mobil SUV. Salah satu teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro bisa saja tercipta tepat setelah Big Bang dan awal mula alam semesta. Beberapa ilmuwan bahkan mengatakan bahwa ada beberapa lubang hitam mini yang melintasi planet kita setiap hari. Ada lubang hitam supermasif yang berada di tengah-tengah galaksi kita Bima Sakti. Namanya Sagittarius A-star dan massanya 4,3 juta kali lebih berat dari matahari. Tapi kita tidak akan ditarik ke dalam lubang ini. Jaraknya lebih dari 26.000 tahun cahaya dari bumi. Terlalu jauh untuk memberi pengaruh pada planet kita. Ngomong-ngomong, baru-baru ini para astronom menemukan kalau lubang hitam supermasif ini mungkin bocor. Kalau itu benar, berarti Sagittarius A-star bukanlah raksasa yang sedang tidur seperti yang diduga sebelumnya. Ia mungkin masih aktif. Dan kebocoran yang terekam oleh para ilmuwan bisa jadi merupakan lubang hitam yang sedang cegukan saat menelan awan gas. Mungkin kita harus menyendawakan bayi ini? Kalau kamu berada di dekat lubang hitam, bersiap-siaplah karena waktu akan melambat secara signifikan. Ini mungkin cocok untukmu kalau kamu tidak ingin bertambah tua, tapi jangan sampai dirimu ditarik ke titik tanpa kembali ya. Bahaya lain dari berada di sekitar lubang hitam adalah lubang hitam bisa saja berperilaku seperti gunung berapi galaksi.
Dari waktu ke waktu, lubang hitam akan menyala. Tapi, alih-alih memuntahkan lava, lubang hitam justru menghasilkan energi yang sangat besar. Energi tersebut membuat lubang menganga di materi dan gas di sekelilingnya. Beberapa waktu lalu, para ilmuwan menemukan salah satu kawah terbesar di alam semesta. Teleskop radio dan sinar X mendeteksi lubang hitam supermasif yang membuat ulah bertahun-tahun yang lalu. Peristiwa itu terjadi di gugus galaksi yang jaraknya 390 juta tahun cahaya dari bumi. Kawah yang ditinggalkannya, yang sebenarnya merupakan lubang akibat gas panas di gugus tersebut, bisa memuat 15 galaksi Bima Sakti. Oke, aku nggak habis pikir. Aku pamit dulu ya.